Pasca serangkaian bencana yang melanda Sumatera Barat sepanjang tahun 2024 hingga 2025, kondisi perekonomian daerah mengalami tekanan yang cukup signifikan. Tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, bencana juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat hanya 3,37% pada tahun 2025. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,36%. Bahkan total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 33,5 triliun rupiah, angka yang melampaui kapasitas fiskal daerah. Situasi ini mendorong perlunya langkah strategis, terukur, dan kolaboratif untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus membangun ketahanan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Lima orang narasumber yang alhamdulillah semuanya sudah hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kami muliakan para tamu undangan dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan rekan-rekan media serta adik-adik mahasiswa yang ikut secara langsung secara fisik di sini maupun yang mengikuti secara daring. Berangkat dari kondisi tersebut, digelar Seminar Ekonomi Sumatera Barat 2026 dengan mengusung tema Membangkitkan Ekonomi Sumbar Pasca Bencana, Strategi Pemulihan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan. Tema ini menjadi refleksi sekaligus arah kebijakan dalam membangun ekonomi daerah yang tidak hanya pulih tetapi juga lebih tangguh dan adaptif. Kegiatan ini merupakan inisiasi Senator asal Sumatera Barat Irman Gusman sebagai bentuk komitmen dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah pasca bencana melalui sinergi lintas sektor. Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Firdaus menyampaikan bahwa rangkaian bencana yang terjadi tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga mengguncang sendi-sendi perekonomian masyarakat. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, bencana yang terjadi telah menyebabkan koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 3,37% dengan estimasi kerugian mencapai 33,5 triliun rupiah. Kondisi ini menuntut pemerintah dengan semua stakeholder untuk tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga merumuskan strategi pemulihan yang transformatif. Ia juga menegaskan bahwa seminar ini diharapkan menjadi forum strategis yang mampu menjembatani pemikiran antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha guna memperkuat sinergi dalam membangun ekonomi yang tangguh atau disaster resilient economy. Selain itu, kegiatan ini ditargetkan menghasilkan policy paper sebagai acuan konkret bagi pemerintah daerah dalam periode pemulihan 2025-2030. Dari kegiatan seminar ini, kita harapkan mampu menjadi pilar pergerakan ekonomi Sumatera Barat ke depan. 1. Ketahanan atau resilience atau membangun sistem ekonomi yang tidak hanya kuat saat situasi normal, tetapi juga lentur dan tahan banting saat menghadapi guncangan di masa depan. Yang kedua, transformasi berkelanjutan. Kita tidak ingin sekedar kembali ke titik sebelum bencana, tetapi kita harus mampu melompat lebih tinggi dengan mengintegrasikan teknologi, manajemen risiko, dan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi yang kita sinergitaskan yang dengan sinergitas yang lebih kuat. Ketiga, menghasilkan policy paper yang dapat menjadi acuan konkret bagi pemerintah daerah dalam agenda pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Sebagai penutup, saya mewakili seluruh tim pelaksana kegiatan seminar ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Senator Bapak Irman Gusman atas bimbingannya, kepada selanjutnya juga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah bersama dengan kami untuk berkanannya seminar ini.
Sebagai Ketua Pelaksana, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim kepanitiaan, Sekretariat BPD Bupati Wilayah Sumatera Barat, kepada IGC dan pihak Bapeda Sumbar yang telah memfasilitasi tempat penyelenggaraan seminar ini, serta kepada seluruh narasumber dan mitra kerja yang telah membantu terselenggaranya acara seminar. Dari bencana kita belajar, dan dengan semangat kebersamaan kita yakin ekonomi Sumatera akan bangkit kembali. Tidak hanya pulih seperti sedia kala, tetapi menjadi lebih tangguh, lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian laporan saya sebagai Ketua Pelaksana. Dengan permohonan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan selamat berseminar dan berdiskusi. Semoga diskusi kita pada ini membawa hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Sebelum saya tutup laporan saya ini, kami mohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun. Pucuk rebung tumbuh tinggi, di bawah orang berbukit tinggi. Walau bencana datang silih berganti, dengan semangat kolaborasi, ekonomi Sumbar akan bangkit dan berjaya kembali. Juga berjaya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Provinsi Sumatera Barat Reti Wafda dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, relaksasi pembiayaan, serta stimulus bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lainnya. Seminar ini, karena memang dengan adanya pelaksanaan seminar ini tentu akan kita mendapatkan rumusan yang jauh lebih tajam terhadap apa upaya-upaya yang perlu dilaksanakan baik oleh kami dari pemerintah daerah Sumatera Barat maupun oleh masyarakat dan dari perguruan tinggi kita secara bersama-sama untuk pemulihan ekonomi di daerah. Sebagaimana kita ketahui, memang pada akhir November 2025 bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim ini bencana yang terjadi bukan hanya di Sumatera Barat, termasuk di Aceh dan juga di Sumatera Utara, yang kita menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tadi juga sudah disampaikan sekitar 33,5 triliun yang jauh di atas APBD kita. Dan kita sudah melakukan pendataan terhadap berapa kebutuhan anggaran untuk pemulihan. Dan itu ternyata sebesar 21,44 triliun. Angka ini sangat besar sekali yang tidak mungkin bisa ditanggung melalui APBD di Sumatera Barat. Memang kerusakan yang paling parah itu yang berdampak itu pada infrastruktur dan pemukiman masyarakat, seperti sungai, jalan, irigasi, juga di sektor pertanian secara luas dan juga dari sektor kesehatan. Dan terutama juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, juga terkait dengan pariwisata dan juga terkait dengan perdagangan yang juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sumatera Barat. Hidrometeorologi bencana ini menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang. Nah, sehingga pemasaran produk yang memicu kenaikan harga bahan pokok sempat terjadi di seluruh Sumatera Barat. Namun alhamdulillah ini berkat dari kerjasama antara pemerintah Sumatera Barat dengan Bank Indonesia, inflasi kita stabil ya, Bu Deti ya. Nah ini alhamdulillah ini berkat dari tim inflasi yang sangat solid. Nah kemudian dari data-data bencana kita meninggal itu 264 orang, hilang 72. Nah dari data-data ini kita TKD yang sudah masuk itu 534 miliar ya Pak kan? Dari 534 miliar 40%-nya itu kita masih
ada sudah masuk tapi belum kita finalkan, masih di dalam tahap pembahasan, dan bantuan dari Presiden yang sudah masuk itu baru sekitar 20 miliar. Sementara saat ini dana yang kita butuhkan itu adalah 22 triliun. Jadi sangat masih jauh untuk mencapai pemulihan ekonomi. Nah, kalau kita lihat terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi kita 3,37, memang melambat dibandingkan tahun kemarin 4,36. Namun ini terjadi karena di Sumatera Barat itu hampir setiap tahun itu terjadi ada bencana. Belum selesai kita menangani bencana yang satu dan lagi bencana. Dan ini berulang-ulang. Nah, sehingga ini sangat mempengaruhi terhadap aktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melandai, namun persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat itu menurun dari 5,31 menjadi 5,31 yang turun dari 5,42. Begitu juga dengan IPM kita meningkat 77,27 yang dibandingkan pada tahun 2004 hanya 76,43. Dan untuk IPM kita merupakan daerah provinsi yang termasuk provinsi yang terbaik dengan IPM yang tinggi di Indonesia. Bapak dan Ibu, di samping adanya bencana yang terjadi di Sumatera Barat yang berulang-ulang, yang kemudian kita belum tuntas dan mengalami bencana, ini pertumbuhan ekonomi juga kita masih lambat dalam pelaksanaan hilirisasi sektor pertanian. Dan di sini selanjutnya sektor perdagangan di Sumatera Barat sebagian besar masih berupa dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah. Jadi secara keseluruhan tercatat 4.876 UMKM yang mengalami dampak akibat bencana tersebut. Sehingga tentu ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memang salah satunya kita harus meningkatkan investasi. Investasi yang besar di Provinsi Sumatera Barat kita pada saat ini adalah investasi yang besar itu adalah semen Padang. Nah, namun untuk semen Padang sebenarnya dengan nanti ke depannya ketika dana rehab rekor ini masuk ke Sumatera Barat, kemudian juga ada dana BMG, kemudian juga ada dana-dana dari Koperasi Merah Putih, sebenarnya ini bisa mengkreat terhadap pertumbuhan ekonomi asalkan dana itu berputar di dalam. Namun sayangnya Bapak dan Ibu, ini contohnya ternyata semen untuk kebutuhan di Sumatera Barat itu lebih banyak didatangkan dari luar. Kita memakai semen Padang karena semen Indaru katanya lebih mahal dibandingkan dengan semen dari luar. Nah, tapi ini ada yang dari semen Padang yang hadir. Ada ya, itu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kualitas semen kita jauh lebih bagus, ketahanannya jauh lebih bagus. Nah, ini yang kurang dipahami. Seharusnya kita berharap nanti untuk penanganan rehab rekon maupun pembangunan kegiatan-kegiatan pusat yang saat ini menjadi strategis oleh Bapak Presiden kita. Nah, itu kita berharap kalau semuanya dibangun melalui semen Indonesia itu juga akan mempengaruhi sebenarnya kepada kita kepada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nanti di sini kami mengimbau dan mengajak kepada Ibu semua bagaimana kita bisa memberdayakan ekonomi yang ada di dalam. Apa produksi yang kita dilakukan di daerah kita sebaiknya itu bisa berputar di internal.
kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Steba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sedikitnya 9 petak bangunan hangus terbakar termasuk rumah warga. Sejumlah kerusakan terpantau terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Meski demikian, ia berharap pembangunan hunian tetap segera dilaksanakan agar keluarganya mendapatkan kepastian tempat tinggal yang lebih permanen. 8 remaja harus dievakuasi tim SAR gabungan. Ke-8 remaja tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. ED ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan berencana terhadap pria yang diduga telah mencabuli anak kandungnya sendiri. Hadirkan sini. Nah, Siapa pindah yang ke bawah. menerima? Kalau enggak, dia saya tuntut. Ya, Boleh, Kita boleh. terlalu sering. Boleh kita janji besok berikan bukti ke siapa? Boleh, Ke boleh. anggota saya atau ke siapa? Boleh. Kenapa kemudian saya bilang terjadi upaya pembonsaian ya, secara perlahan-lahan terhadap eksistensi dan citra gerakan mahasiswa oleh alat negara, alat kekuasaan gitu. Wanda. Kemudian setelah itu ada kasus Wanda itu. Nah, seharusnya negara betul-betul serius bagaimana berbicara terhadap femisida ini. Memasuki sesi utama, Irman Gusman dalam sambutan sekaligus paparan kunci menegaskan bahwa sektor pariwisata harus ditempatkan sebagai leading sektor dalam mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Menurutnya, pariwisata memiliki keunggulan karena mampu bergerak cepat, menyerap tenaga kerja, serta memberikan efek berganda terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, homestay, kerajinan, hingga ekonomi kreatif. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang proaktif, tidak hanya menunggu program dan anggaran, tetapi aktif menjemput peluang, membangun jejaring, serta mempercepat realisasi kerjasama lintas sektor. Sebagai contoh konkret, ia mendorong penguatan konektivitas pariwisata Kepulauan Mentawai melalui penjajakan kerjasama penerbangan, serta pengembangan sektor pangan dengan dukungan pembangunan gudang dan pendampingan pertanian oleh Bulog. Ini telah menyampaikan pikiran gubernur, menurut saya sebetulnya sudah itu saja menjadi kesimpulan ya, karena sudah to the point, sudah jelas apa yang harus dilakukan. Tapi karena kita juga diberi kesempatan, tentu kita ingin memperkaya ya seminar pada hari ini. Umumnya memang di beberapa tempat setelah adanya sebuah bencana, ya, pasti ada hikmah di balik bencana, yaitu ada opportunity. Sumatera Barat juga kalau saya tidak salah Pak Soprini Gadimi di tahun 2009 juga ya, ada bencana gempa, ya, rehabilitasinya justru banyak proyek-proyek sehingga mengakibatkan ekonomi Sumatera Barat tumbuh ya, sesuai dengan rata-rata nasional 5-6%. Oleh karena itu sebagai tadi semangat adalah bagaimana kita membangkitkan ekonomi Sumbar. Ya menurut saya ini sangat penting. Jadi mudah-mudahan dalam momentum Idul Fitri, ya, sekaligus saya juga menyampaikan minta izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Jadi mudah-mudahan ya momentum ini bisa meneguhkan niat kita untuk bisa membangun Sumatera Barat ke depan. Jadi saya ingin sampaikan, saya coba aja Bu Reti, dan Bu Reti mengatakan, jadi bahasa Minangnya kira-kira begini, rising together, growing stronger. Bangkit bersama, tumbuh lebih kuat. Nah, jadi rising together, jadi mari kita bangkit bersama, kemudian growing stronger, supaya tubuh kita lebih kuat. Nah, disinilah menurut saya perlu koordinasi. Untuk itulah kita stakeholder berkumpul pagi ini sebagai milestone awal dalam
membangun ekonomi Sumatera Barat 2029 yang tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Gubernur melalui Pak Bureti, apa-apa saja yang quick building yang bisa dilakukan. Nah, tanpa berpanjang lebar tentu ya, pertama kalau kondisi global kita semua tahu ya, adanya perang dunia di Iran, di Timur Tengah ya, tentu membawa global ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Ya, akibatnya minyak melonjak, inflasi global juga meningkat, supply chain juga terganggu. Kemudian kita tahu juga ya, indeks harga saham ya, IHSG juga turun ya, sangat drastis ya, dari 10.000, 9.000 sampai sekarang 7.000 karena banyaknya modal asing keluar dan sebagainya. Sebagai rating melihatkan kondisi ekonomi Indonesia memang tidak dalam baik-baik saja. Itu fakta. Jadi global juga kita dihimpit oleh perang, ya, kemudian berdampak. Kemudian juga kondisi ekonomi nasional juga tidak baik-baik saja. Nah, kemudian di Sumatera Barat juga seperti yang dijelaskan tadi, ya, kuartal keempat pertumbuhan kita juga sangat rendah sekali, ya. Dan ini tentu menjadi warning untuk kita bersama. Oleh karena itu, mari kita perkuat identitas kita. Menurut saya ini salah satu cara yang baik, mudah-mudahan kesadaran kolektif kita bersama ini, ya, sehingga melahirkan pikiran-pikirannya out of the box. Ya, kita lebih bersatu, sehingga dengan harapan kita bisa pulih ekonomi dan bangkit. Apakah itu bisa? Menurut saya, insya Allah. Ya, karena dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, yang penting kita berpegang pada tali Allah dan kita melaksanakan ini secara secara sistematis, ya, terkonsep, ya, kemudian terintegrasi sehingga menjadikan istilahnya Sumatera Barat incorporated. Ya, artinya apakah provinsi, kabupaten, kota harus satu sama stakeholder yang lain, guruan tinggi, akademisi, LSM, dan sebagainya, minyak mama, apapun namanya, harus bersatu. Oleh karena itu, menurut saya, pertemuan kita ini adalah milestone yang sangat penting, Bapak sekalian, sehingga kita tahu persis di mana kita berada. Itu nanti kita dengarkan dari para narasumber, dari Bank Indonesia, saya jelaskan, dari Kementerian Keuangan, dari akademisi, dan juga dari dunia usaha. Oleh karena itu, dengan angka yang tadi disampaikan, ya, kita berada di bawah, itu sesungguhnya ini tantangan buat kita dan bisa bantu. Nah, menurut saya tentu minimal kita bisa mencapai rata-rata nasional. Ya, kalau katakan rata-rata nasional tahun ini 6%, nah, bagaimana kita bisa melompat? Ya, kalau tidak kita sampai 2029 dengan target nasional 8%, barangkali Sumbar kalaupun tidak mencapai 8%, minimal 7%. Ini adalah seorang pamong senior ya, yang sudah mengalami bintang, banyak pengalaman, pernah menempati beberapa jabatan pertama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, akademisi, hingga pelaku usaha. Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi peserta yang tinggi, mencerminkan besarnya perhatian terhadap pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Profesor Dr. Syafruddin Karimi, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, memaparkan pandangannya terkait kondisi perekonomian Sumatera Barat. Ia menilai selama ini Sumatera Barat hanya menjadi sasaran proyek strategis nasional. Namun pada kenyataannya hingga saat ini tidak banyak yang terrealisasi, bahkan cenderung tidak terlaksanakan. Menurutnya, untuk memperlancar laju perekonomian daerah, sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor pelabuhan. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran pelabuhan Teluk Bayur
agar terhubung dengan sejumlah pelabuhan besar di Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan, termasuk para senator dan anggota DPR RI, dapat membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi tetangga seperti Riau dan provinsi lainnya. Yang paling penting itu adalah komitmen dari para politisi kita, terutama yang menjadi anggota DPR di pusat dan anggota DPD. Mereka ini mesti menampilkan satu visi bagaimana Sumbar ini bisa bangkit pasca bencana. Kalau upaya itu tadi bisa diwujudkan, bisa tetap apa yang diinginkan tadi. Bagaimana? Kalau upaya tersebut terwujud, keinginan tersebut bisa terlaksana. Itu kita kan butuh satu visi bersama tanpa ada perbedaan visi politik lah ya. Kalau untuk pemilu dan lain-lain itu silakan lah ya. Tapi ketika sekarang ini kita menghadapi bencana bersama dan kita harus bangkit, harus tumbuh kembali. Meskipun saya katakan tadi kan, itu pun tidak cukup kalau untuk Sumatera Barat bisa menuju laju pertumbuhan 7%. Harus ada terobosan baru. Terobosan baru itu menciptakan kemampuan kita untuk makin produktif, ya, khususnya berkaitan dengan konektivitas. Nah, konektivitas sekarang kita kan sudah ketinggalan dibanding daerah lain ya. Jalan tol kita belum selesai. Itu pun meskipun sudah selesai, itu tidak menghilangkan citra kita sebagai daerah hinterland. Agar daerah hinterland itu putus, kita mesti menghubungkan pantai barat dan pantai timur Sumatera dari Teluk Bayur ke Dumai ya. Itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk lebih produktif. Karena barang-barang yang mengalir ke Teluk Bayur itu bukan hanya barang-barang dari Sumatera Barat, juga dari Jambi, dari Riau, ya, dari Bengkulu dan lain-lain. Itu akan kembali membangkitkan Kota Padang dan membangkitkan Sumatera Barat ya. Jadi kita punya momentum pertumbuhan ekonomi baru. Itu yang mesti dibicarakan, dikonsultasikan, diajak berunding oleh senator-senator dari Sumbar bersama senator dari Riau, senator dari Jambi dan Bengkulu. Karena ini merupakan proyek bersama ya, kepentingan ekonomi bersama. Dan ini sangat penting juga buat Singapura yang sekarang sedang potensial terancam ya dengan selesainya terusan KRA. Sehingga Singapura dan Selat Melaka tidak begitu diperlukan lagi. Karena itu kita membuka jalur ini agar ada connectivity antara pantai barat dan pantai timur Sumatera. Dan itu pun akan menjadi momentum baru pertumbuhan ekonomi yang lebih. Seminar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah nyata menuju kebangkitan ekonomi Sumatera Barat pasca bencana. Tidak hanya sekedar pulih, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid serta langkah yang cepat dan tepat, Sumatera Barat optimistis dapat bangkit dan melompat lebih tinggi di masa depan.